Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Puspa dengan NRP 50042210056 dari Departemen Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumentasi spektrofotometer UV vis. Jadi penjelasan saya meliputi definisi dari instrumen tersebut, kemudian prinsip kerjanya, dan juga tujuan dari instrumen ini, bagian-bagian dari instrumen spektrofotometer UV vis, kemudian jenis dari spektrofotometer UV vis, dan juga prosedur pemakaian instrumen tersebut. Yang pertama adalah definisi dari spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur transmitansi dan juga absorbansi dari cuplikan sampel, sehingga menghasilkan sebuah panjang gelombang pada daerah ultraviolet dan juga daerah tampak atau visible. Prinsip dari instrumen ini mengikuti hukum Lambert-Beer, di mana apabila cahaya monokromatik melalui suatu media berupa larutan, maka cahaya tersebut akan diserap dan juga sebagian akan diteruskan atau hamburkan. Cahaya yang diserap akan diukur sebagai absorbansi, sedangkan cahaya yang dihamburkan atau diteruskan diukur sebagai transmitansi. Bisa dilihat juga intensitas cahaya yang masuk lebih besar daripada intensitas cahaya yang keluar, karena sebagian cahaya ada yang diserap sebagai absorbansi. Selanjutnya ada tujuan instrumen meliputi dapat mengukur konsentrasi senyawa dalam larutan. Jadi dari hasil absorbansi tersebut dapat untuk mengukur konsentrasi dengan menggunakan kurva kalibrasi. Kemudian ada untuk menentukan panjang gelombang maksimum serapan. Untuk menentukan panjang gelombang tersebut dapat dilihat dari absorbansi yang paling maksimum. Kemudian ada menganalisis struktur dan ikatan molekul, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik dan juga gugus rangkap serta gugus kromofor. Selanjutnya ada mengukur transmitansi cahaya melalui sampel. Jadi cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi, kemudian cahaya yang diteruskan tadi diukur sebagai transmitansi. Kemudian ada bagian-bagian dari instrumen meliputi sumber cahaya, monokromator, sampel compartment atau kuvet, dan juga ada detektor. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dijelaskan di slide-slide berikutnya. Bagian yang pertama yaitu sumber cahaya. Jadi pada instrumen spektrofotometer UV vis menggunakan sumber cahaya sinar polikromatis yang merupakan komponen yang memancarkan spektrum cahaya dengan banyak panjang gelombang mencakup daerah UV dan juga visible. Biasanya sumber polikromatis yang digunakan yaitu lampu deuterium, digunakan untuk mengukur sampel pada daerah UV yaitu 190 sampai 380 nanometer. Lampu deuterium ini berisi gas deuterium dan juga elektroda, sehingga memiliki waktu pemakaian sekitar 500 jam. Jenis lampu berikutnya yaitu ada lampu tungsten, digunakan untuk mengukur sampel yang terletak pada daerah visible atau tampak yaitu sekitar 350 sampai 2200 nanometer. Kemudian lampu tungsten ini mirip dengan lampu pijar, di mana filamen-filamen tungstennya akan dipanaskan hingga berpijar. Umumnya memiliki waktu pemakaian sebesar selama 1000 jam. Bagian yang kedua yaitu ada monokromator, berfungsi untuk mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis atau banyak panjang gelombang menjadi cahaya monokromatis atau hanya satu panjang gelombang. Pada monokromator ini terdapat 3 bagian yaitu intensity untuk mengatur intensitas dan fokus dari cahaya yang masuk. Kemudian ada dispersion device untuk memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Kemudian ada exit slit untuk mengizinkan hanya satu panjang gelombang spesifik yang keluar. Pada dispersion device ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu prisma seperti pada gambar. Dia memisahkan cahaya polikromatis berdasarkan pembiasan atau refraksi menjadi spektrum cahaya. Kemudian ada kisi difraksi, dia memisahkan cahaya
secara merata dengan jarak yang relatif konstan berdasarkan difraksi dan interferensi. Kemudian ada filter wheel, dia menggunakan filter optik berwarna di mana hanya melewatkan rentang panjang gelombang tertentu. Bagian yang ketiga yaitu sample compartment atau cuvette. Jadi cuvette ini berfungsi untuk wadah yang digunakan untuk menampung sampel yang akan dianalisis. Ada 3 jenis cuvette. Yang pertama yaitu cuvette berbahan kaca. Cuvette berbahan kaca ini cocok untuk pengukuran di area tampak atau visible, tapi tidak digunakan untuk daerah UV karena cuvette kaca ini menyerap sinar UV. Kemudian ada cuvette plastik berbahan plastik, pengukurannya di area visible saja, cocok untuk penggunaan sekali pakai karena harganya yang murah. Tapi dia rentan terhadap goresan, tidak stabil terhadap pelarut organik, dan juga tidak cocok untuk sinar UV. Kemudian ada cuvette berbahan silika murni atau kuarsa. Dia transparan terhadap UV dan juga sinar tampak. Dia tahan panas dan juga tahan terhadap bahan kimia, tetapi harganya yang mahal dan butuh kehati-hatian karena tidak boleh tergores. Kemudian bagian yang keempat yaitu detektor. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengubah sinyal dari cahaya menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini kemudian diolah untuk menentukan intensitas cahaya pada panjang gelombang tertentu sehingga dapat dihitung absorbansi atau transmitasi dari sampel tersebut. Detektor terdapat 3 macam yaitu photomultiplier tube. Dia kelebihannya yaitu deteksi tingkat cahaya rendah, resolusinya tinggi, waktu responnya lebih cepat, dan sensitivitasnya lebih tinggi. Dia terhadap cahaya UV dan juga cahaya tampak. Kemudian kekurangannya, detektor ini rentan terhadap kerusakan bila terkena cahaya yang intensitasnya tinggi. Kemudian detektor yang jenis kedua yaitu charge coupled device. Kelebihannya sensitivitas dan resolusinya tinggi, multi panjang gelombang, hasilnya akurat dan noise-nya rendah. Tetapi dia rentan terhadap cahaya tinggi, perlu pendinginan untuk akurasi tinggi dan juga harganya yang mahal. Kemudian jenis yang ketiga yaitu dioda array detector. Dioda array detector ini terdiri dari deretan banyak elemen fotodioda yang masing-masing dapat mendeteksi cahaya pada panjang gelombang tertentu secara bersamaan. Kelebihannya yaitu spektrumnya cepat, deteksi simultan, resolusi tinggi, kuantifikasinya akurat dan juga tahan lama. Tapi biayanya relatif mahal dan menghasilkan noise yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis spektrofotometer UV vis berdasarkan jalur optiknya. Yang pertama adalah single beam, di mana cahaya dari sumber itu hanya melalui satu jalur optik. Jadi untuk pengukuran, blanko diukur secara terpisah, kemudian baru mengukur sampelnya, sehingga dia lebih murah dan sederhana. Ukuran alatnya lebih kecil dan juga ringkas, serta mudah dioperasikan. Tetapi karena blanko diukur terpisah, maka hasilnya kurang stabil karena tidak ada pembanding langsung, kemudian kurang akurat untuk pengukuran jangka panjang, serta harus sering rekalkulasi baseline atau blanko. Jenis yang kedua adalah double beam. Cahayanya dibagi menjadi 2 jalur menggunakan beam splitter atau cermin berputar. Satu jalurnya diarahkan ke sampel dan satunya diarahkan ke blanko atau referensi. Sehingga dia lebih akurat dan stabil karena ada referensi langsung, koreksi otomatis terhadap fluktuasi sumber cahaya, tetapi harganya lebih mahal, ukuran dan alatnya lebih kompleks, dan perlu kalibrasi lebih sering. Kemudian ada tata cara prosedur pemakaian spektrofotometer UV vis. Yang pertama, dapat memencet tombol on dan off, kemudian didiamkan selama 15 menit untuk dipanaskan. Kemudian dapat mengatur atau menunjuk angka 0 pada petunjuk persen transmittance. Yang kedua, dapat memencet tombol pengatur panjang gelombang dan memilih panjang gelombang yang sesuai dengan yang diinginkan.
Yang ketiga, memasukkan kuvet berisi belangko terlebih dahulu ke dalam tempat sampel dan harus dipastikan bahwa kuvet dalam keadaan kering. Kemudian dapat memencet start untuk memulai pengukuran sehingga A atau absorbansinya menunjukkan angka 0. Lalu ganti larutan belangko tadi dengan larutan sampel atau larutan standar yang ingin dianalisis dan lakukan analisis sehingga terbaca serapannya. Sekian penjelasan mengenai instrumen spektrofotometer UV vis. Semoga dapat dimengerti dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.